warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'il wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita begitu banyak sekali kenikmatan. Kedua kalinya salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada suri tauladan kita, Nabi agung kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang semoga kita selaku umatnya kelak mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir kelak. Allahumma amin. Bapak Ibu jamaah salat maghrib rahimakumullah, gimana kabarnya Pak Bu? Sehat? Alhamdulillah sehat. Ini sebelumnya saya keingat satu kaidah yang disampaikan oleh guru kami, bahwasanya ada kaidah yang menyebutkan seperti ini. Suatu amal itu atau suatu pahala itu tergantung, suatu balasan itu tergantung seberapa sulit suatu amalan itu untuk dilakukan. Jadi kaidah ini bisa memotivasi kita Pak Bu, bahwasannya jika semakin sulit, semakin susah kita untuk melakukan sebuah amal, maka balasannya juga akan semakin besar Pak Bu. Contohnya seperti pada malam hari ini Pak Bu, kan kondisi lagi hujan lagi hujan. Enaknya itu kalau hujan itu ngapain Pak Bu? Enaknya di rumah di rumah leye-leye sambil nonton TV sambil makan gitu mungkin. Nah, tapi seperti kaidah tadi, suatu pahala itu diberikan tergantung tingkat kesulitan amalan tersebut. Nah, jadi kalau misal kita ke masjid, antara terang sama ke masjid pas hujan itu kira-kira susah mana Pak Bu? Susah pas hujan karena akan tumbuh rasa malas, akan tumbuh yang namanya penghalang-penghalang yang menjadikan kita itu lebih memilih untuk di rumah mungkin. Nah, jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus tetap semangat, terlebih lagi ketika kita melakukan suatu amal itu lebih sulit dari biasanya. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan yang tidak biasa juga. Akan Allah balas dengan balasan yang lebih besar dari biasanya. Jadi Pak Bu tetap semangat seperti yang dikatakan oleh hadis ya. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik manusia di antara kalian adalah yang mempelajari Quran dan mengamalkannya. Ya. Jadi kita di sini insya Allah sama-sama belajar Al-Quran, sama-sama memperbagus bacaan kita, mentahsin bacaan kita, agar apa? Agar kita membaca Qurannya itu lebih benar lagi Pak Bu. Mungkin sedikit motivasi biar kita tetap semangat Pak Bu. Ya, baik, kita lanjut tahsin. Kan tadi pagi masih ingat napa mboten Pak Bu? Sampai surat apa tadi pagi? Sampai surat Al-Fatihah Nah, kira-kira masih ingat atau mboten Pak Bu? Kesalahan-kesalahan atau cara baca yang benar itu masih ingat atau mboten Pak Bu? Mungkin kita murojaah sekali, kemudian setelah itu kita baru lanjut ke juz 30 dari belakang Kita murojaah surat Al-Fatihah bersama-sama bareng saya dari ta'awud. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka
iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nggih, baik. Bisa dibuka juz 30 Pak Bu. Kita lanjutnya juz 30 tapi dari belakang. Dari surat yang insyaallah semuanya sudah pada hafal nggih Pak Bu. Dari surat An-Nas nggih. Bisa dibuka Qur'annya surat An-Nas. Nggih. Jadi seperti biasa nggih Pak Bu, saya mencontohkan kemudian Bapak Ibu menirukan. Saya mulai dari bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk bersama-sama 1, 2, 3. Ya. Kita masuk ayat 1 nggih. Qul a'udzu birabbin nas. Bareng-bareng. Nah, di sini di ayat 1 itu ada kalimat an-nas. Itu huruf nun bertasydid. Itu ada yang namanya hukum bacanya itu gunnah Pak Bu. Gampangannya itu kita bacanya ditekan sebentar, ada gunnahnya. Qul a'udzu birabbin nas. Yuk bareng-bareng. Nah, ini di surat An-Nas itu kan dari ayat 1 sampai ayat 6 itu terakhirnya sama. Terakhirnya huruf sin semua. Jadi cara membacanya itu huruf sinnya harus lebih dijelaskan Pak. Maksudnya itu kita bacanya lebih jelas. Jangan sampai bacanya cuma sebentar ya. Jadi bacanya itu Qul a'udzu birabbin nas. Nah, gitu Pak Bu. Coba bareng-bareng 1, 2, 3. Nah, baik, kita masuk ayat 2. Malikin nas. Bareng-bareng. Nah, di ayat 2 ini biasanya itu kita keliru Pak Bu. Maliki itu seharusnya itu pendek semua. Kadang kita itu keliru sama yang ada di Al-Fatihah. Kalau Al-Fatihah kan panjang ya. Maliki yaumiddin, ma-nya itu panjang. Maliki. Tapi kalau di An-Nas itu pendek semua. Jadi kita harus hati-hati juga ya. Jangan sampai kita tertukar dengan yang di Al-Fatihah. Saya contohkan lagi. Malikin nas. Bareng-bareng. Baik. Ilahin nas. Min syarril waswasil khannas. Oke, baik Pak Bu. Di ayat ini itu di awal-awal itu ada hukum bacaan yang namanya ikhfa. Gampangannya itu kita bacanya itu samar Pak Bu. Samar, kemudian kita persiapan ke huruf selanjutnya ya. Di kalimat min syarri. Nah, itu kita baca nunnya itu disamarkan Pak Bu.
Jadi kayak gerenyem lah. Min syarril waswasil khannas. Bareng-bareng. Oke, baik. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Bareng-bareng. Minal jinnati wan nas. Bareng-bareng. Nah, jadi Pak Bu, kalau kita baca Quran itu sebisa mungkin kita harus menyamakan durasi antara dengung, misal kayak tadi ya, di setiap hunnah, di setiap ikhfa itu kita sebisa mungkin itu menyamakan Pak Bu, disamain semua ya. Baik, kita ulang satu surat bareng-bareng, bareng saya ya. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Oke, baik. Kita lanjut surat Al-Falaq dari bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Bareng-bareng. Yuk, bareng-bareng 1, 2, 3. Nah, ya. Surat Al-Falaq Pak Bu ya, ayat 1. Qul a'udzu birabbil falaq. Yuk, bareng-bareng 1, 2, 3. Nah, di situ di akhir ayat ada yang namanya qalqalah. Nah, qalqalah itu dibagi menjadi 2 Pak Bu. Gampangannya itu ada yang tebal dan ada yang tipis. Nah, kalau yang di sini itu huruf qa itu termasuk huruf tebal, jadi qalqalahnya juga harus ikut tebal, pantulannya harus tebal. Qul a'udzu birabbil falaq. Nah, jadi harus tebal juga pantulannya. Qul a'udzu birabbil falaq. Nah, coba bareng-bareng 1, 2, 3. Nah, lanjut. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Nah, di ayat ini itu sama Pak Bu, ada hukum bacaan yang namanya ikhfa. Cara bacanya gimana? Cara bacanya itu disamarkan. Wa min sya ya. Jadi samar. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Bareng-bareng 1, 2, 3. Baik. Wa min
syarrin naffatsati fil 'uqad. Nah, jadi di ayat ini itu harus bisa menyamakan durasinya Pak Bu, ya. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Jadi harus sama semua, nggih. Naffatsati fil 'uqad. Coba bareng-bareng. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Baik, lanjut. Wa min syarri hasidin idza hasad. Yuk bareng-bareng. Nah, baik. Kita ulang satu surat bersama-sama, Pak Bu. 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Baik, kita lanjut surat selanjutnya, yaitu surat Al-Ikhlas. Dari bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu qul huwallahu ahad. Coba bareng-bareng. Nah, itu juga ada qalqalah di akhir ayat, Pak Bu. Qalqalahnya huruf da. Jadi lebih dijelaskan lagi qalqalahnya. Qul huwallahu ahad. Ya, coba bareng-bareng. Nah, kalau gampangannya itu dibikin kayak huruf Bu. Qul huwallahu ahad. Ahad. Nah, kayak jadi ya. Qul huwallahu ahad. Ya, coba bareng-bareng. Nah, baik. Allahus samad. Nah, di sini di awal ayat itu ada kalimat Allah. Itu kita sebisa mungkin menebalkan, Pak Bu, ya. Ditebalkan kalimat Allahnya, karena itu adalah lafadz Allah yang tafkhim, tebal ya. Allahus samad. Bareng-bareng. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, jadi kalau di Al-Ikhlas ini PR-nya ya, yang kebiasaan yang biasanya kita itu keliru, itu kurang menjelaskan qalqalah di setiap akhir ayatnya. Jadi kita itu harus lebih menjelaskan lagi, Pak Bu, ya. Baik, kita ulang bersama-sama surat Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu
ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Oke. Baik, kita lanjut. Habis surat Al-Ikhlas adalah surat Al-Lahab ya. Ya, kita basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Bareng-bareng. Ayat 1 Pak Bu nggih. Ayat 1. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Yuk bareng-bareng 1 2 3. Nah, di ayat 1 ini ada hukum bacaan yang namanya mad ya. Itu ada mad jaiz. Mad jaiz munfasil itu kita bacanya itu harus panjang Pak Bu. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Bareng-bareng. Nah, itu yang perlu diperhatikan adalah mad jaiznya. Walaupun kalau mad jaiz itu boleh dibaca pendek 2 sampai 5 harokat. Tapi biar gak keliru sama mad wajib, maka kita samain aja ya. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Bareng-bareng. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Yuk 1 2 3. Nah, di ayat 2 ini itu yang biasanya keliru adalah di huruf nunnya. Ma aghna anhu. Nah, itu nun sukun itu dibacanya idhar. Gampangannya itu jelas Pak Bu. Jadi jelas, nggak boleh mantul, nggak boleh samar ya. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Bareng-bareng 1 2 3. Oke, baik. Sayasla naran dzata lahab. Nah, di situ juga ada hukum bacaan yang namanya ikhfa Pak Bu. Jadi kalau ikhfa itu apa tadi? Samar, dan samarnya itu kalau bisa jangan terlalu cepat ya. Kita tahan dulu sebentar. Sayasla naran dzata lahab. Coba bareng-bareng 1 2 3. Wamra'atuhu hammalatal hatab. Bareng-bareng. Nah, yang perlu diperhatikan adalah di awal ayatnya Pak Bu. Biasanya kita itu keliru jadi dipanjangin ya. Padahal di sini itu pendek semua. Wamro'atuhu. Nah, itu enggak ada yang panjang ya. Biasanya kita keliru. Biasanya alifnya, hamzahnya itu biasanya panjang. Jadi yang benar itu pendek semua. Wamro'atuhu. Wamro'atuhu ya.
Wamra'atuhu hammalatal hatab. Bareng-bareng, 1, 2, 3. Nah, di ayat ini juga ada mim bertasydid. Itu namanya gunnah ya Pak Bu. Jadi kita itu bacanya itu ditahan sebentar Pak Bu. Ditekan sebentar. Wamra'atuhu hamma. Nah, itu lebih ditahan sebentar. Jangan langsung masuk ke selanjutnya ya. Wamra'atuhu hammalatal hatab. Bareng-bareng. Fi jidha hablum mim masad. Yuk, 1, 2, 3. Oke, baik. Di sini juga perlu diperhatikan panjang pendeknya ya. Itu fijidiha. Nah, kan itu huruf-hurufnya panjang semua. Yang enggak panjang cuma huruf dal. Jadi jangan sampai huruf dalnya itu kita ikut panjangin ya. Kita harus lebih teliti di ayat ini. Fijidiha hablum mim masad. Bareng-bareng. Oke. Baik, kita ulang satu surat bersama-sama. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dzata lahab. Wamra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum mim masad. Nah, baik. Kita lanjut surat An-Nasr ya. Saya bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk bareng-bareng. Idza jaa nasrullahi wal fath. Yuk bareng-bareng 1, 2, 3. Nah, di ayat 1 ini ada hukum bacaan yang namanya mad wajib muttasil. Jadi dibacanya itu panjang Pak Bu, nggak boleh pendek ya. Idza jaa. Nah, jadi panjang. Idza jaa nasrullahi wal fath. Bareng-bareng 1, 2, 3. Nah, di akhir ayat juga ada 2 sukun ya Bu, Pak. Sukun huruf ta dan juga sukunnya huruf ha. Jadi sebisa mungkin kita itu tetap membunyikan keduanya Pak Bu, tapi tidak secara sempurna. Idza jaa nasrullahi wal fath. Nah, bareng-bareng 1, 2, 3. Nah,
Baik, lanjut ayat yang kedua. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Bareng-bareng, 1, 2, 3. Nah, di ayat ini juga kita harus lebih memperhatikan panjang pendeknya ya. Karena panjang pendek atau durasi itu tergantung tempo bacaan kita. Kalau kita bacanya pelan berarti harus lebih dipanjangkan Pak Bu. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Bareng-bareng, 1, 2, 3. Nah, di ayat ini juga ada hukum bacaan yang namanya qalqalah, mantul nggih. Di kalimat wa ra'aitan nasa yadkhulu. Nah, jadi kalau qalqalah itu gampangannya kita bacanya kayak baca Bu, ya. Wa ra'aitan nasa sayadkhulu. Nah, seperti itu. Ya. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Bareng-bareng. Oke, baik. Di ayat ini juga di awal-awal ya. Wa ra'aita. Nah, kita jangan sampai keliru. Biasanya kita itu keliru bacanya jadi ya. Wa ra'aitan nas. Nah, mirip-mirip Jadi harus lebih dijelaskan ya. Kalau ya sukun itu gampangannya kita bacanya meringis Pak Bu. Kayak orang senyum. Ditarik ke bawah mulutnya. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Bareng-bareng. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Bareng-bareng. Nah, di sini juga harus lebih dijelaskan huruf hanya ya. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Nah, jadi harus lebih dijelaskan karena itu sama kayak ayat pertama Pak Bu. Ada 2 sukun di akhir kalimat ya. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Coba bareng-bareng. Innahu kana tawwaba. Yuk, 1, 2, 3. Oke. Baik, kita ulang bersama-sama dari basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja.
afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Oke, baik, kita lanjut satu surat lagi Pak Bu, biar genep bisa sampai, maksudnya bisa apa ini, pas satu lembar nggih. Surat Al-Kafirun. Kita bismillah bersama-sama. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Coba Bapak Ibu bareng-bareng 1 2 3. Nah, di ayat 1 ini ada huruf lam yang sukun ya. Kul ya itu yang pertama, kemudian kul ya ayyuhal kafirun. Nah, itu ada dua huruf lam yang sukun. Kita sebisa mungkin jangan sampai memantulkan huruf lam, karena huruf lam itu bukan huruf qalah ya. Kul ya ayyuhal kafirun. Bareng-bareng. Ayat 2. La a'budu ma ta'budun. Yuk bareng-bareng 1 2 3. Ayat 3. Wala antum abiduna ma a'bud. Yuk bareng-bareng. Nah, itu juga ada yang namanya qalqalah ya. Jadi lebih dijelaskan lagi. Wala antum abiduna ma a'bud. Nah, a'bud. Nah, terakhirnya huruf dalnya lebih dijelaskan. Coba bareng-bareng 1 2 3. Oke, baik. Wala ana abidum ma'abattum. 1 2 3. Oke, baik. Wala antum abiduna ma a'bud. Yuk 1 2 3. Nah, ini ada dua ayat yang sama nggih Pak Bu. Jadi di ayat ini juga ada yang namanya ikhfa, samar ya. Jadi harus lebih ini, jangan langsung diterabas ya. Harus di apa namanya? Ditahan sebentar. Wala antum ya. Wala antum abiduna ma a'bud. Bareng-bareng 1 2 3. Lakum dinukum waliyadin. Nah, baik, kita ulang bersama-sama surat
al-kafirun ya. Dari basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Baik, mungkin cukup sampai sini dulu nggih Pak Bu, karena sudah mau masuk waktu Isya. Semoga apa yang sedikit ini bisa bermanfaat. Yang penting kalau tahsin itu intinya kita sering-sering pembiasaan Pak Bu. Sering-sering baca, sering-sering praktek, itu lama-kelamaan kita akan terbiasa. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Banyak kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.